Aduh, pokoknya tuh seingat saya tuh rambutnya kayak gribo panjang ya, terus mukanya tuh pokoknya kayak ya ancur-ancur hitam, ancur tapi hitam banget, badannya hitam banget, kayaknya tuh telanjang dada gitu loh. Tapi yang bikin aneh, kenapa kok ada nenek-nenek yang mau numpang tapi dia di tengah hutan? Ngapain nenek-nenek di tengah hutan malam-malam? Bapak tuh kaget, kok yang dicari di mana-mana gak ada, tiba-tiba ada di dalam kandang ayam. Selamat malam semuanya, sahabat Diari Nadia. Kembali lagi sama aku Nadia di channel Diari Nadia. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber. Namanya siapa, Mas? Faiz. Namanya Mas Faiz. Nah, Mas Faiz ini memiliki pengalaman horor dan juga mistis ketika pulang dari kantor. Nah, jadi perjalanan dari kantor ke rumahnya Mas Faiz itu cukup jauh ya, sekitar 1 jam. Jadi Mas Faiz ketika di perjalanan itu punya pengalaman horor. Nah, seperti apa pengalaman horor Mas Faiz? Kalian jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Nah, ngomong-ngomong, Mas Faiz itu kerja di mana, Mas? Untuk saat ini saya bekerja untuk Rotades Indonesia. Jadi kebetulan saya menjadi staf pendataan. Jadi kan sering ya bolak-balik kantor, keluar kota gitulah. Jadi mungkin banyak ya, mungkin kalau pulang kan sering malam. Jadi kan banyak sesuatu yang kurang enak di jalan. Itu udah biasa bagi saya. Apa nih pengalaman paling terkesan buat Mas Faiz ketika di jalan ya, dari kantor ke rumah Mas Faiz? Pernah nih gini, pas pulang dari kantor itu kan posisi hujan, agak hujan dikit. Nah terus saya tuh kan suka pulang yang jaraknya agak jauh sambil jalan-jalan gitu, sambil reading. Nah akhirnya saya lewat nih jalan alternatif. Posisi udah jam 11 lebih, lewat jalan alternatif. Emang resiko sih, karena jalan gelap, jalan hutan-hutan gitu. Nah terus pernah nih pas lewat jalan situ ada nih sesuatu yang agak ganjil. Apa tuh? Nah pas lewat jalan yang agak sepi, kebetulan kanan kiri kan hutan, kanan kiri hutan. Terus ada salah satu bangunan peninggalan Belanda. Oh gitu. Nah di situ kok ada biasa bulu kuduk agak merinding, biasanya nggak gitu, kok tiba-tiba nggak enak nih, perasaan nggak enak. Nih ada apa? Kayak ada sesuatu yang lain gitulah. Nah terus saya kan mencoba ini bodo amat gitu kan, mencoba biarin lah, nggak ada apa-apa gitu. Nah terus kok semakin lama semakin di jalan tuh kan kok kayak ada orang tua gitu kan. Nah otomatis kan namanya ada orang tua kan kita kayak nyamper gitu kan, nanyain nek lah. Terus si neneknya ini kok bilang mau numpang gitu. Mau numpang. Saya notice kenapa kok ada nenek-nenek di tengah hutan kayak gini mau numpang. Nah otomatis langsung tersadar kan saya, oh ini kenapa ini kok ada nenek-nenek di dalam hati kan, kayak aneh. Nah, terus otomatis saya takut, terus saya langsung pamitan sama si nenek itu, nek maaf nek, mau ada acara nggak bisa nganterin. Terus otomatis saya langsung gas pulang aja gitu. Gitu. Tapi Mas Faiz ketika ketemu si nenek ini pakaiannya apa nih, Mas? Yang apa serem atau gimana? Nah itu yang seingat saya, dia tuh neneknya tuh kayak pakaian kebaya biasa aja gitu.
Oh, pakai kebaya. pakai kebaya, rambut putih, ya namanya nenek-nenek rambut putih, Iya. mukanya kayak ya muka-muka kasihan gitulah. Tapi yang bikin aneh, kenapa kok ada nenek-nenek yang mau numpang, tapi dia di tengah hutan. Ngapain nenek-nenek di tengah hutan malam-malam? Tuh. Iya juga sih. Heeh. Berarti Mas Faiz nggak numpangin si neneknya ini ya, nggak jadi ya? Ya nggak Langsung jadi, jalan aja. langsung jalan. Nah karena itu kan posisi kan ini agak aneh nih. Kenapa nih kok nenek-nenek malam-malam kayak gini? Nah terus saya bodo amat pamitan sama yang nenek tadi, karena ya mungkin buat kesopanan aja kan. Pamitan sama nenek terus langsung jalan aja. Nah itu kan udah jalan biasa. Semakin jalan kan semakin gelap nih jalan. Semakin malam semakin gelap. Posisi juga hujan, agak hujan rintik-rintik situ sih. Nah itu kok perasaan ada yang aneh lagi. Apa tuh? Nah ini nggak biasanya nih, soalnya biasanya kalau jalan itu kan biasa jalan aja. Tiba-tiba kok di hari ini nggak tahu tuh hari apa, mungkin kebetulan hari sesuatu yang agak mistis mungkin, yang demit-demitnya pada keluar atau gimana kan. Nah, pas udah tadi itu kan langsung jalan, meninggalkan nenek di sana. Nggak lihat tuh nenek tuh tadi kemana tuh kan, nggak kelihatan, udah jauh banget. Nah tiba-tiba di jalan terus ada yang aneh, kayak motornya kok biasanya bisa buat kencang, tiba-tiba kok kayak perasa motor tuh kayak berat banget, padahal belum lama servis, harusnya motor bisa kencang kok agak berat. Kenapa gitu kan. Terus tiba-tiba kayak punggung tuh kayak punggung berat, terus rasanya kayak panas gitu kan. Kayak panas itu kan, wah ini aneh nih, ada yang salah nih kan. Nggak bisa gini terus. Nah otomatis langsung saya lihat dari spion. Waduh tadi kosong kok ada yang numpang. Waduh apa ini? Kelihatan posisi sih ngelihatnya itu kan sambil takut sambil kaget. Apa itu? Apa tuh wujudnya Mas? Ya mungkin sih kayak yang nenek tadi ikut di situ. Tapi Mas Faiz lihat wujudnya? Yang kelihatan tuh kan cuma rambut panjang putih sama kayak batik-batik gitu doang sih. Kainnya doang. Mungkin ya kain. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Wah otomatis langsung takut kan, langsung kaget, takut, langsung nggak sempat lihat siapa itu, apa itu kan. Berangkat sendiri kok tiba-tiba ada yang bonceng di tengah jalan, posisi gelap-gelap gitu. Langsung otomatis gas pulang. Nah jalannya itu kan kebetulan jalan di Kaliku nih. Nah otomatis saya jalannya kan ngeng kayak pembalap Rossi gitu. Iya. Apa nih yang Mas Faiz lakukan ketika Mas Faiz mengetahui ternyata di belakang tuh ada yang bonceng? Nah itu ya kan, habis lihat spion terus tahu ada sesuatu yang aneh di situ. Nah, langsung nih saya tancap gas, nggak lihat itu lubang lah apalah, langsung gas aja pokoknya, sambil ya doa sebisa saya lah, doa bismillah apalah gitu. Terus setelah perjalanan itu kira-kira lama nggak Mas? Berapa menit kah atau berapa detik kah? Nah itu si nenek itu bonceng Mas Faiz? Itu dia kayaknya tuh ya mungkin rasa anehnya, rasa kayak dari pertama saya ketemu sama si nenek, terus ya mungkin dari lama banget ya, mungkin ada karena perjalanan saya ke rumah agak jauh, lewat hutan-hutan sekitar 1 jam lebih ya, mungkin ada ya setengah jaman, mungkin ada rasa ganjel, motor berat itu kan. Akhirnya kan rasanya kan bodo amat aja gitu kan, saya bodo amat. Nah terus itu setengah jam kok kayak gitu terus lah, akhirnya saya lihat nih ke spion tadi itu, lihat ke spion kok ada yang aneh, ada yang bonceng lah, langsung udah nggak kerasa lagi tuh berapa jam perjalanan, berapa jam itunya. Nah soalnya kan itu tadi kaget lihat ada sesuatu itu. Oh gitu. Iya. Nah untuk Mas Faiz sendiri nih,
setelah ada kejadian kayak gitu, kapok nggak pulang kerja lewat jalan situ? Nah, itu tuh yang bikin anehnya tuh, saya malah nggak kapok gitu loh, karena ya mungkin suka reading malam-malam, suka jalan-jalan malam gitu kan. Jadi ya kayak udahlah, biasa aja lah gitu. Kalau ada yang aneh jadi udah kayak biasa gitu. Tapi setelah kejadian tersebut, berarti Mas Faiz setelah itu sering lewat jalan itu lagi? Ya masih berani, tapi mungkin agak lebih pagian dikit, ya sampai tengah malam gitu. Nah, setelah Mas Faiz mengalami pengalaman horor nih, itu kan ketika perjalanan dari kantor ke rumah Mas Faiz, ada nggak sih cerita horor lainnya yang pernah Mas Faiz alami selain di situ? Kebetulan ada nih, tapi udah dulu banget, pas waktu aku masih kecil. Umur berapa tuh Mas? Ya belum masuk TK lah sekitar itu. Gimana? Dulu tuh gini, kan biasa sih, saya habis maghrib terus ke masjid sama bapak sama ibu, kan biasa digandeng bapak ibu ke masjid. Nah udah sampai masjid kan biasa kan sholat, nggak ada yang aneh. Nah tiba-tiba setelah selesai sholat itu kan mau pulang. Lah pas mau pulang tuh, nah tiba-tiba kan biasa lampu mati. Nah pas lampu mati itu kan otomatis bapak saya langsung nyari saya, ngerangkul saya gitu kan. Terus habis itu perjalanan pulang tuh bapak saya tuh kayak gandeng saya pulang gitu kan. Nah terus katanya gandengannya itu tiba-tiba lepas, hilang kemana nggak tahu. Saya tuh hilang gitu loh, hilang kemana nggak tahu. Nah terus kan bapak sama ibu kan panik, nyari kemana-mana, di rumah nenek nggak ada, di masjid nggak ada, ya pokoknya nggak ada lah, nggak ketemu. Nah terus kan katanya udah sambil mau lapor kemana-mana itu kan. Tapi sebelum bapak itu mau lapor sesuatu, lapor kemana-mana, bapak itu pulang ke rumah. Bapak pulang ke rumah, ngecek rumah, nyari di rumah ada nggak. Itu kan bapak juga mikir nggak mungkin di rumah. Itu kan soalnya rumah posisi kan gelap banget, jalannya suka pas waktu itu agak susah juga. Nah terus bapak nyoba nyari di rumah. Nah kebetulan di rumah itu kan ada kayak kandang ayam tuh kan, kandang ayam di situ. Nah bapak tuh nyari, bapak tuh kaget, kok yang dicari di mana-mana nggak ada, tiba-tiba ada di dalam kandang ayam. Mas Faiznya? Iya. Gimana tuh Mas, kok bisa ya? Nggak tahu. Terus yang diajakin bapak sholat di masjid siapa? Ya itu yang bikin sesuatu yang agak aneh di situ. Tadi emang benar-benar saya ke masjid, saya ikut di situ. Lah pas hilangnya itu tadi saya pas digandeng bapak pas mati lampu itu hilang. Nah hilangnya itu bapak nemuin di kandang ayam. Di rumah Di kandang ayam, ada kandang ayam. Padahal tuh kan kandang ayam tuh kan agak di pojok rumah kan, namanya kandang ayam. Pokoknya itu kotor semua kan. Ya namanya banyak tai gitu kan, banyak ayam. Terus nah yang anehnya tuh saya di dalam situ, padahal nggak mungkin sebesar saya bisa masuk pintu kandang ayam itu. Tapi kok tiba-tiba saya bisa masuk di situ. Nah itu yang bikin aneh, di situ hilang kok tiba-tiba bisa masuk kandang ayam. Mas Faiz tapi nggak inget kejadian itu, cuman dapat cerita dari bapak. Tapi seingat saya pas waktu itu saya tuh diajak main sama anak-anak seumuran, diajak main sama anak seumuran, terus saya lari di situ. Terus yang dari penglihatan saya tuh di situ kayak rame, kayak banyak orang. Rame banyak orang, ya banyak anak-anak gitulah. Itu. Nah terus kata bapak saya, enggak, kamu tuh sendirian di kandang ayam, bukan nggak ada orang sama sekali. Tapi setahu saya ya banyak teman-teman di situ gitu. Mungkin ya nggak tahu itu teman orang apa ya kan. Dari rumah ke masjid jaraknya jauh apa deket tuh? Wah lumayan sih, ada sekitar ya 100 meteran lah. 100 meter.
terus Bapak ketika menemukan Mas Faiz itu udah ada 1 jam atau lebih? Wah, mungkin lebih banget itu. Lebih Soalnya banget ya? Lama ya? lama banget. Terus tahu saya lagi mainan sama anak-anak, sama teman-teman yang lain gitu. Padahal posisi lagi di kandang ayam, yang bikin aneh. Posisi Mas Faiz ditemukan di dalam kandang ayam. Iya. Itu Mas Faiz lagi ngapain? Lagi mainan ini. Mainan apa? Mainan ayamnya. Waduh. Beneran. Parah mainan banget, Mas. Ini kayak bikin apa ya, masak-masakan, kayak ya anak kecil, namanya anak kecil kan, masak-masakan, kayak dibuat masak-masakan kayak kue-kuean gitu. Aduh, gila. Yang seriusan Mas Faiz mainan ayam tuh? Iya. Tapi setahu Mas Faiz itu ayam bukan? Bukan, setahu kan lagi mainan sama sama anak-anak, terus tuh lagi ada banyak jajan gitu. Yang buat mainan setahunya mainan, ya namanya mainan makanan, ternyata ya itu ayam dimainin. Aduh, parah sih. Terus ketika Bapak nemuin Mas Faiz langsung diajak keluar? Langsung dikeluarin, dirusak dulu kandangnya. Oh, kandangnya dirusak dulu? Iya, kan nggak bisa keluar. Oh, kandangnya berarti kecil. Dan tidak memungkinkan Mas Faiz itu bisa masuk ke kandang itu? Iya. Kandangnya itu kan, ya kandangnya kayak ukuran kandang kucing itu kan lah, kandang biasa, kandang ayam. Pintunya juga kecil. Begitu, pintunya kecil. Ini anak, Bapak juga bingung, anak masuk dari mana, malah mainan kayak gitu kan, jorok banget. Ya sih, berarti kandang ayamnya dirusak, baru Mas Faiz dikeluarin dari kandang ayam. Tapi posisi Mas Faiz sadar ya waktu itu? Habis itu kan? Atau kerasukan atau gimana? Nah itu sadar ya itu, tiba-tiba kok di sini, terus Bapak itu lagi susah payah ngeluarin saya di situ. Sadarnya ya udah itu doang. Yang seingat Mas Faiz itu doang sadarnya. Ketika Bapak lagi ngerusakin kandang ayamnya itu, tiba-tiba Bapak lagi ngerusakin kandang, saya juga kaget, kok jadi kayak gini, kok tiba-tiba Bapak kayak gini. Saya yang kaget juga, kenapa kok tadi banyak orang, sekarang kok malah sepi kayak gini gitu. Yang nemuin Bapak sendirian atau sama ibu atau sama siapa, Mas? Bapak sendirian yang pulang ke rumah. Ibu di rumah nenek lagi nyari saya juga. Gimana ya itu? Apa nggak kaget banget bapaknya Mas Faiz lihat anaknya mungkin seumuran ini ya, sebelum masuk TK ya? Iya, 4 tahunan lah. 4 tahun bisa masuk kandang ayam yang itu tuh bener-bener aneh dan seharusnya nggak bisa masuk ke situ. Iya, nggak bisa, nggak mungkin lah orang bisa masuk situ tuh, nggak mungkin. Setelah itu apalagi nih Mas Faiz sepertinya punya banyak banget nih pengalaman horornya. Iya, soalnya gini, di rumah dulu kan, di rumah pertama itu kan kebetulan di belakang balai desa. Di belakang desa, yang di belakang desa itu kan belakang rumah saya, terus di balai dulu kan kayak tempat buat ngurusin orang meninggal tuh di sana semua, kayak kerenda, kayak yang buat mandiin, kayak yang buat apalah gitu, yang buat perlengkapan orang meninggal lah gitu kan. Ditaruh di sana semua, rukun kematiannya di sana semua. Nah, terus kan saya hampir 5 tahunan lebih lah tinggal di rumah yang itu. Nah, yang bikin takjubnya itu setiap ada, mohon maaf nih, ada orang yang mau meninggal, tuh perlengkapan kayak gemuk rendah, kayak semuanya tuh gerak semua, kayak bunyi semua, kayak ada tikus di situ, kutak gitu. Tapi nggak ada kayak hewan tikus atau apa itu nggak ada? Nggak ada, udah sambil dicek di situ nggak ada, dicek nggak ada. Saya tuh nggak tahu itu kebetulan atau apa, setiap rendah itu bunyi itu kan. Nah itu pasti besoknya ada kabar orang, kabar duka, kabar meninggal gitu. Itu nggak sekali 2 kali sih. Udah sering ya? Wah, sering bahkan banget. Setiap kali ada orang mau ini iya, pasti gerak. Pasti ya bunyi lah, minimal ada yang jatuh, ada yang apa, tapi yang itu rendah itu pasti gerak sendiri.
kayak gini. Aduh. Gerak sendiri. Mas Faiz nggak takut tuh rumahnya dekat sama ini? Itu kan ya banyak banget, apalagi dulu kan saya namanya anak masih kecil kan, mungkin sering lihat yang aneh-aneh, sering lihat yang apa gitu kan. Ya itu sempat nih ada pas maghrib juga, pas maghrib saya tuh pernah ngerasa kayak dikejar-kejar sesuatu kan. Jarak dari balai desa sama yang rumah tuh emang bener-bener belakang rumah, tapi ada jarak kayak tanaman-tanaman dikit kayak halamannya gitu kan, jarak dikit. Nah itu kan saya mainan di belakang balai desa pas. Nah itu saya tuh dari situ kan maghrib posisi maghrib. Nah terus saya tuh kayak diganggu sesuatu, terus kan saya langsung notice, langsung lari ke rumah. Saya lihat kan, itu masih inget banget sampai sekarang. Saya lihat dari belakang ada kayak orang tinggi, besar, gede gitu kan. Matanya itu merah, beneran matanya merah, terus rambutnya panjang tuh kan. Pokoknya ya badannya jelek tuh kan, badannya jelek, besar tapi kan jelek, mukanya jelek, matanya merah tuh kan. Wah itu pokoknya tinggi besar gitu ya. Tinggi besar, terus bener-bener lari tuh, lari sampai rumah tuh kan. Otomatis rumah saya tuh kan dulu pintunya 2, jadi kebuka gini tuh kan. Nah saya tuh kayak kunci pintu tuh apa namanya, saya tuh buat kuncian pintu gini loh, buat apa nutupin pintu. Saya tuh buat nutupin pintu gini karena ada yang dorong ini kan, nutupin pintu di sini lah. Ibu sama bapak kan udah di rumah tuh, nanya kamu ngapain kok kayak gitu, kayak orang panik gitu kan. Ini ada orang di luar gitu kan, mau masuk, ada orang besar dulu apa dari luar mau masuk nih, maksa masuk gitu kan, dorong pintu terus gitu kan. Masa iya gitu kan. Habis itu dicek sama ibu, dibuka nggak ada orang, tapi yang bikin bener-bener bukti pintu itu ada yang dorong itu kan kaki saya tuh lecet gara-gara kena pintu yang kedorong. Berarti kan pintu ini benar-benar didorong, kaki saya sampai lecet tuh kan, sampai ada keluar darah tuh kan, sampai lecet tuh kan. Pas dicek sama ibu, keluar nggak ada orang. Pintunya nggak ada ini mas, kancingnya gitu, kuncinya. Itu apa namanya, saya belum sempat ngunci, soalnya kan langsung nutup. Panik ya? Panik, langsung nutup, langsung buat ini, saya sendiri buat nutup itu, buat ngunci gitu. Jeleknya itu gimana mas? Tadi kan Mas Faiz nyebutin kan badannya itu jelek, wajahnya jelek. Ya maaf ya, mohon maaf. Penampilannya itu seperti apa? Atau pakai baju, atau posisi rambut gondrong, atau gimana gitu? Nah itu, pokoknya tuh seingat saya tuh rambutnya kayak kribo panjang, ya terus mukanya tuh pokoknya kayak ya ancur hitam, ancur tapi hitam banget, badannya hitam banget, kayaknya tuh telanjang dada gitu loh. Kayak pakai celana bawahnya. Wah nggak sadar dia pakai celana apa. Pokoknya ya yang saya lihat pokoknya kayak mungkin kayak raksasa besar gitu pokoknya. Ya mungkin itu yang dinamakan Gundurwo kali ya. Oh iya, mungkin ya. Mungkin. Ada lagi nggak nih mas pengalaman horornya? Wah itu dulu ya kali ya. Soalnya iya. Banyak banget sih, tapi kan udah banyak lupa. Mungkin Mas Faiz kok bisa ini ya, banyak banget pengalaman horornya. Biasanya kan kalau orang-orang yang seperti itu tuh orang yang ini. Kebetulan tuh saya dari kecil sampai mungkin belum sembuh dari itu ya, kayak sering lihat sesuatu gitu. Emang dari kecil suka lihat yang aneh-aneh gitu. Yang lain lihat saya kayak itu apa itu kan, yang lain kayak kamu tuh ngantuk, udah tidur aja, nggak usah lihat aneh-aneh gitu. Udah. Mas Faiz anak indigo ya? Nggak tahu.
Enggak lah. Berarti sejak kecil Mas Faiz itu udah mengalami beberapa pengalaman horor ya. Contohnya seperti tadi yang sempat diceritakan Mas Faiz, yang hilang ketemunya di kandang ayam. Terus ketika main sama teman-teman, Mas Faiz melihat sesuatu yang berbeda, tapi menurut teman-temannya Mas Faiz nggak ada apa-apa di situ. Iya. Ya mungkin Mas Faiz ada inilah Mas kelebihannya. Ya itu. Ya, berarti ini cukup sekian ya Mas Faiz sudah menceritakan banyak banget nih pengalaman horornya ke kita semua penonton Diari Nadia. Terima kasih banyak Mas Faiz sudah menyempatkan waktu ke sini, sudah menjadi narasumber. Semoga kedepannya Mas Faiz tidak mengalami hal-hal yang demikian ya Mas. Semoga ya. Terus sehat selalu buat Mas Faiz, sukses selalu. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa guys, untuk penonton Diari Nadia, saya ingatkan sekali lagi untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih.